Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga pagi ini tubuh kita masih diberi kekuatan oleh Allah dan hati kita tetap dipenuhi rasa syukur. Pernahkah Bapak atau Ibu bangun pagi, tapi ada yang terasa aneh? Badan bisa bergerak, salat subuh masih bisa dikerjakan, tapi entah kenapa hati seperti kehilangan semangat. Kepala sedikit ringan, tangan seperti kaku, atau ucapan tidak selancar biasanya. Dan anehnya, ini terjadi bukan karena kurang tidur, bukan karena makanan pedas, bukan pula karena usia semata. Saya, Dr. Aisyah Rahma, sudah 15 tahun mendampingi para lansia di berbagai pelosok Indonesia. Dan setiap minggu, saya mendengar kisah yang hampir sama. Pasien-pasien yang tidak merokok, rajin jalan pagi, tidak makan gorengan, tapi tiba-tiba mengalami stroke ringan saat bangun tidur. Apa penyebabnya? Yang mengejutkan, banyak dari kasus ini bukan berasal dari makanan jahat, melainkan dari makanan yang justru kita anggap sehat sejak kecil. Buah. Ya, buah, pisang, anggur, jeruk, semangka, semua terlihat sehat. Tapi ternyata bila dimakan dengan cara dan waktu yang salah, bisa menjadi bumerang bagi tubuh lansia. Dalam video ini, kita akan bahas 9 jenis buah yang diam-diam bisa memicu stroke saat tidur. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita bisa menjaga diri dan orang tercinta di usia penuh berkah ini. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Saya tahu Bapak dan Ibu pasti pernah mendengar stroke itu datangnya tiba-tiba. Tapi yang tidak banyak orang tahu, banyak stroke tidak datang karena penyakit kronis besar. Ia datang karena kebiasaan kecil yang dianggap sehat, tapi ternyata tidak sesuai dengan kondisi tubuh lansia. Setiap tubuh kita menua, terjadi perubahan besar yang kadang tidak terasa. Ginjal kita tidak lagi menyaring secepat dulu. Hati kita tidak lagi memetabolisme obat dengan efisien. Dan pembuluh darah kita, dindingnya mulai menipis, rapuh, mudah teriritasi. Nah, ketika kita makan buah tertentu di malam hari, misalnya buah yang tinggi gula tinggi, potasium, atau bereaksi dengan obat, tubuh kita diam-diam masuk ke kondisi darah, kental gula melonjak, atau bahkan obat jadi overdosis tanpa sadar. Efeknya, pagi hari, saat tubuh bangun dari tidur, aliran darah belum stabil, jantung belum aktif sempurna, dan sirkulasi otak masih lambat. Itulah momen paling rentan terjadinya stroke ringan yang sering tidak terdeteksi. Saya tidak mengatakan buah itu salah, tapi tubuh lansia bukan lagi tubuh usia 30-an. Yang dulu sehat kini bisa jadi racun jika tidak disesuaikan dengan cara hidup lansia. Maka hari ini mari kita belajar bagaimana buah-buahan yang kita cintai bisa menjadi berkah, bukan bahaya. Dengan ilmu kita bisa menjaga nikmat kesehatan hingga usia 70, 80, bahkan 100 tahun, insya Allah. Buah nomor 1, pisang lembut di lidah, keras di pembuluh darah. Siapa yang tidak suka pisang? Buah ini sering dianggap sebagai sahabat bagi lansia, mudah dicerna, tinggi potasium. Katanya baik untuk jantung dan pencernaan. Bahkan banyak yang sarapan hanya dengan pisang dan oatmeal, lalu minum obat darah tinggi. Tapi di balik kelembutan pisang ada ancaman tersembunyi bagi tubuh lansia. Izinkan saya menceritakan kisah nyata. Pak Rahmat, 66 tahun, pensiunan guru dari Bekasi. Beliau sangat disiplin, bangun jam 4.30, salat subuh, sarapan oatmeal, pisang potong, dan jus jeruk. Setelah itu, beliau minum obat tekanan darah. Setahun berjalan baik, sampai suatu pagi beliau ditemukan pingsan di kamar mandi. Mulut miring, tangan kiri tak bisa digerakkan.
hasil CT scan menunjukkan stroke ringan. Tapi yang mengejutkan adalah hasil lab kadar potasium sangat tinggi. Apa yang terjadi? Ternyata 2 pisang besar plus jus jeruk plus obat darah tinggi adalah kombinasi berbahaya bagi ginjal lansia. Ginjal yang menua tidak mampu menyaring kelebihan potasium secara efisien. Akibatnya, potasium menumpuk, detak jantung tak stabil, pembuluh darah menyempit, darah menggumpal. Dan jika pisang dimakan malam hari saat aliran darah melambat dan tubuh dehidrasi, risiko stroke meningkat drastis. Saya tidak melarang Bapak Ibu makan pisang, tapi mohon perhatikan, batasi hanya setengah buah per hari, konsumsi pagi atau siang hari, buah 6/2, anggur bom. Gula kecil yang diam-diam menyakiti. Otak anggur kecil, manis, mengilap, dan sering dianggap sebagai buah elegan. Kita sering menyajikannya saat lebaran arisan atau menemani waktu membaca Al-Quran di pagi hari. Banyak lansia percaya anggur lebih sehat dibanding camilan lain karena katanya mengandung antioksidan dan tidak bikin gemuk. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu, di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi merespons gula alami seperti saat muda. Saya teringat kisah Bu Darmi, 78 tahun dari Medan. Setiap pagi pukul 9, beliau duduk di teras rumah sambil membaca Al-Quran dan di sampingnya selalu ada semangkuk kecil anggur merah. Tidak banyak, hanya segenggam. Tapi setelah beberapa bulan, tangannya mulai gemetar saat menulis. Ia lupa huruf. Dan suatu pagi, ia tidak bisa mengeja selamat ulang tahun untuk cucunya. Hasil pemeriksaan menunjukkan beliau mengalami mini stroke TIA. Padahal beliau tidak pernah makan gorengan, tidak minum sirup, dan hidup sangat disiplin. Masalahnya, anggur manis plus, perut kosong plus, tanpa air atau protein pendamping. Anggur terutama yang tanpa biji dan super manis dari swalayan modern mengandung glukosa dan fruktosa tinggi. Gula ini diserap sangat cepat, menyebabkan lonjakan gula darah, radang di pembuluh darah kecil, retakan mikro, gumpalan darah kecil. Jika ini terjadi berulang 1 hari, akan cukup untuk menyumbat aliran darah ke otak. Dan jika itu terjadi saat tidur, ketika tubuh dehidrasi dan lambat, stroke bisa terjadi tanpa disadari. Apa solusinya? Batasi hanya 5-7 butir kecil, jangan dimakan saat perut kosong, konsumsi siang hari bukan pagi atau malam, padukan dengan protein seperti kacang almond, tempe, kukus atau keju rendah garam. Hindari jus anggur atau anggur kering kismis. Anggur memang cantik, tapi di usia senja kita perlu lebih bijak. Bukan menghindari nikmat, tapi mengelolanya dengan ilmu dan kehati-hatian. Jangan dikombinasikan dengan obat darah tinggi. Makan bersama protein sehat seperti tempe, kukus yogurt tanpa gula atau kacang almond. Protein membantu memperlambat penyerapan potasium seperti rem tangan saat melewati tikungan tajam. Dan satu lagi, hindari pisang goreng sore hari, apalagi bagi yang punya riwayat hipertensi atau sedang minum obat ACE inhibitor. Ingat, pisang bukan musuh, tapi tubuh lansia perlu perlindungan. Dengan ilmu niat baik, kita tidak akan menjadi petaka. Buah nomor 3, nanas cerah di lidah, tapi berisiko di pembuluh darah nanas. Rasanya segar asam manis, seperti cahaya matahari dalam gigitan. Banyak lansia percaya bahwa makan nanas setelah makan malam bisa melancarkan pencernaan. Tapi ternyata di usia senja, kebiasaan ini bisa menjadi jebakan yang tak terlihat. Nanas mengandung enzim bromelain.
di satu sisi enzim ini memang membantu memecah protein, tapi di sisi lain bromelain dapat menghambat kerja trombosit, yaitu sel yang berfungsi membekukan darah saat terjadi luka dalam pembuluh. Saya masih ingat Bu Clara 77 tahun dari Yogyakarta. Beliau makan nanas segar setiap malam dengan harapan membersihkan tubuh. Tapi suatu pagi beliau terbangun dengan ucapan tidak jelas dan langkah yang goyah. Diagnosis stroke otak belakang area yang mengatur keseimbangan. Selain bromelain nanas juga tinggi gula alami dan asam. Jika dikonsumsi malam hari, gula tidak dibakar, beredar di darah, memperburuk tekanan pembuluh. Asam lambung bisa naik diam-diam, mengganggu suplai oksigen ke otak. Solusi sederhana, hindari makan nanas di malam hari. Makan hanya beberapa potong kecil siang hari. Jangan dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah atau saat perut kosong. Niat baik Bu Clara benar, tapi di usia kita niat saja tidak cukup. Harus disertai ilmu. Buah nan rema 4, semangka menyegarkan, di lidah mengeringkan dari dalam. Siapa yang tidak suka semangka, dagingnya merah segar, penuh air dingin dan manis. Terasa sempurna saat cuaca panas. Banyak lansia menganggap semangka sebagai buah penghidrasi alami, bahkan dikira baik untuk ginjal. Tapi, izinkan saya mengatakan, ini perlahan semangka memang mengandung air, tapi ia juga bersifat diuretik, alami memicu tubuh untuk buang air kecil lebih sering. Kisah Pak Wawan, 82 tahun, pensiunan tukang pos dari Surabaya, jadi pelajaran berharga. Setiap malam selepas makan, beliau makan 2-3 potong besar semangka dingin di teras. Ia percaya itu menenangkan dan mencegah sembelit. Tapi, suatu pagi, Pak Wawan terbangun dengan pusing berat, tubuhnya limbung dan jatuh. Di IGD tekanan darahnya sangat rendah, darahnya mengental, dan hasil CT scan menunjukkan stroke ringan akibat sumbatan pembuluh darah otak. Kenapa ini bisa terjadi? Efek diuretik semangka membuat cairan tubuh banyak hilang di malam hari. Saat tidur tubuh tidak sadar untuk minum. Akibatnya, darah menjadi lebih kental, alirannya lambat, dan pembuluh yang sudah rapuh jadi mudah tersumbat. Saran saya untuk Bapak dan Ibu, jangan makan semangka malam hari, terutama setelah jam 6 sore. Batasi hanya 1-2 potong kecil. Jika sedang konsumsi obat diuretik, konsultasikan dulu dengan dokter. Tambahkan sedikit garam laut atau minum air kelapa untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Di usia senja hidrasi, bukan sekadar soal air, tapi juga soal kapan dan bagaimana tubuh menyerap dan mempertahankannya. Buah ndama 5, jeruk cerah di luar bahaya. Di dalam banyak lansia merasa bangga memulai pagi dengan segelas jus jeruk segar. Warnanya cerah, rasanya menyegarkan, dan diyakini kaya vitamin C. Tapi tahukah Bapak dan Ibu jeruk, khususnya dalam bentuk jus, bisa mengganggu kerja obat-obatan penting yang biasa dikonsumsi lansia? Saya teringat kisah Pak Elman, 79 tahun, mantan sopir bus dari Jakarta. Setiap pagi ia minum obat tekanan darah dan kolesterol, lalu langsung minum jus jeruk segar. Beberapa minggu kemudian, ia mulai merasa pusing tubuh goyah, hingga suatu hari ia jatuh dan didiagnosis stroke ringan. Padahal dosis obatnya tidak berubah. Masalahnya, jeruk mengandung senyawa furanokumarin yang menghambat enzim hati dalam memetabolisme obat. Efeknya obat bertahan terlalu lama, tekanan darah turun drastis, atau obat tidak bekerja sama sekali. Solusi aman, jangan minum jus jeruk bersamaan dengan obat. Beri jeda minimal 3-4 jam. Pilih jeruk rendah, furanokumarin, jeruk mandarin, jeruk nipis. Gunakan irisan jeruk
hanya sebagai perasa air, bukan minuman utama. Buah itu sunnah Nabi, tapi cara kita mengonsumsinya hari ini harus sesuai kondisi tubuh dan ilmu yang tepat. Buah nomor 6, apel simbol sehat yang menyimpan jebakan gula. An apple a day keeps the doctor away. Kalimat ini begitu populer, dan karena pengaruh budaya barat, banyak lansia di Indonesia kini rutin makan apel, terutama apel merah besar yang manis dan renyah. Tapi, apakah benar semua apel itu aman untuk lansia? Saya teringat Bu Lilis 80 tahun dari Makassar. Beliau sangat menjaga pola makan, tak makan kue, tak minum soda. Tapi, setiap sore sebelum maghrib, beliau makan 1 apel merah besar. Suatu malam beliau mendadak tidak bisa menyebutkan nama bayam tangannya gemetar. Hasil pemeriksaan stroke ringan di otak bagian depan. Masalahnya bukan pada apel, tapi pada lonjakan gula darah dari apel manis yang dikonsumsi tanpa pendamping. Apel jenis Fuji atau Honey Crisp memiliki kadar gula tinggi, hampir setara dengan 112 sendok gula pasir. Jika dikonsumsi sendiri, gula darah naik cepat, lalu turun tajam menyebabkan darah lengket dan pembuluh rentan pecah. Solusi bijak, pilih apel hijau Granny Smith. Konsumsi bersama protein sehat, tempe keju rendah garam. Jangan makan saat perut kosong, potong kecil-kecil kunyah perlahan. Di usia lansia, bukan hanya apa yang dimakan, tapi juga bagaimana dan kapan kita mengonsumsinya. Buah nomor 7, ceri kecil manis, tapi bisa memicu pendarahan otak. Ceri terlihat mungil segar dan sering dianggap superfood bagi jantung dan antiinflamasi. Tapi, siapa sangka ceri menyimpan salisilat alami zat yang mirip dengan aspirin obat pengencer darah. Saya pernah menangani Pak Darto, 84 tahun pensiunan masinis. Beliau rutin minum aspirin dan menutup makan malamnya dengan semangkuk kecil ceri segar. Beberapa minggu kemudian, beliau mengalami perdarahan otak ringan. Bukan karena tekanan darah, tapi karena darah terlalu encer akibat kombinasi aspirin plus salisilat dari ceri. Solusi aman untuk lansia hindari ceri jika Anda sedang minum aspirin warfarin atau pengencer darah lainnya. Jangan konsumsi jus ceri atau produk tart ceri. Jika tetap ingin makan batasi, jumlah sangat kecil dan tidak setiap hari. Buah sekecil ini bisa menjadi tetesan terakhir yang memicu badai jika tubuh kita sudah rapuh. Buah nomor 8, stroberi cantik di luar, tapi mengandung racun tersembunyi. Stroberi sering disebut sebagai buah cinta, merah segar dan kaya antioksidan. Banyak lansia rutin membuat smoothie stroberi untuk menjaga kesehatan otak. Tapi, di balik keindahannya, stroberi menyimpan 2 ancaman tersembunyi pestisida tinggi dan kandungan purin. Kisah Bu Nur Hayati, 81 tahun dari Bogor, menjadi peringatan. Beliau minum smoothie stroberi tiap malam. Beberapa minggu kemudian, mulai kesemutan, lidah kaku, lalu wajah miring saat bangun tidur. Hasil lab kadar asam, urat tinggi, stres oksidatif, dan paparan pestisida dalam darah. Solusi aman pilih stroberi organik, cuci dengan air garam atau cuka apel. Batasi konsumsi 2-3 kali seminggu. Hindari makan malam hari, terutama menjelang tidur. Di usia senja racun kecil bisa menjadi masalah besar jika tubuh tak mampu membuangnya dengan cepat. Buah nomor 9, mangga manisnya menenangkan, tapi bisa mengacaukan. Obat mangga terasa seperti hadiah dari surga tropis, tapi di usia lansia, kadar gula tinggi dan senyawa mangiferin dalam mangga bisa mengganggu metabolisme obat jantung dan tekanan darah. Pak William, 83 tahun, rutin makan mangga kering setiap sore. Beberapa minggu kemudian, ia mengalami stroke ringan. Ternyata,
obat beta blocker yang ia konsumsi tidak dimetabolisme sempurna karena interaksi mangga. Saran hindari mangga matang berlebihan. Jangan dikonsumsi bersamaan dengan obat jantung. Konsultasikan ke dokter jika ingin makan rutin. Kadang yang terlihat lembut menyimpan dampak besar bagi tubuh lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, buah bukan musuh. Tapi tubuh kita di usia senja telah berubah. Ginjal melambat, pembuluh menipis, dan reaksi terhadap makanan tak lagi sama. Apa yang dulu sehat bisa menjadi bahaya jika dikonsumsi di waktu dan cara yang salah. Hari ini kita tidak belajar untuk takut. Kita belajar untuk lebih peka, lebih bijak, dan lebih sayang pada tubuh yang Allah titipkan. Karena sehat di usia senja bukan soal pantangan, tapi soal pemahaman dan ilmu adalah bentuk syukur tertinggi. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah. Dari 9 buah yang kita bahas hari ini, mana yang paling sering Anda konsumsi? Dan apa perubahan kecil yang bisa Anda mulai malam ini? Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan Bapak dan Ibu, menjauhkan dari stroke dan memanjangkan usia dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.